Malam itu, langit tampak gelap sekali. Awan hitam menggantung berat, seakan menyimpan sesuatu yang tidak beres. Angin malam berhembus pelan, dingin menusuk kulit. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 20 menit. Di sebuah pangkalan ojek kecil pinggir jalan raya daerah Gunung Pati, Semarang, hanya tinggal satu orang tukang ojek yang masih bertahan. Namanya Pak Darto. Pak Darto, pria berumur sekitar 52 tahun, berperawakan kurus tapi kuat. Rambutnya mulai beruban dan wajahnya kelihatan lelah namun tetap ramah. Ia memakai jaket kulit usang, celana panjang lusuh, dan helm yang catnya sudah mulai mengelupas. Ia sudah duduk di bangku kayu dekat tiang listrik itu sejak pukul 7 malam, berharap ada order terakhir sebelum pulang. Pangkalan ojek tempat Pak Darto biasa mangkal cukup sepi, hanya diterangi lampu jalan berwarna kuning redup. Di sebelahnya ada warung kopi kecil yang sudah tutup dan beberapa ruko kosong yang tampak suram. Suasana malam itu begitu lengang. Sesekali terdengar suara motor lewat, tapi tak satu pun berhenti. Di seberang jalan hanya hamparan semak dan pepohonan yang menghitam karena gelap. Saat Pak Darto hendak menyerah dan memutuskan pulang, tiba-tiba seseorang muncul dari arah kanan jalan, mendekat perlahan. Seorang wanita. Ia memakai kebaya berwarna krem pudar, kain jarik batik coklat, dan selendang putih yang dililitkan di pundaknya. Rambutnya panjang, terurai, dan basah seperti habis kehujanan, meski saat itu tak ada hujan turun. Wanita itu berdiri diam di depan Pak Darto. Wajahnya pucat, dengan sorot mata tajam namun kosong. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Pak, bisa antar saya ke daerah Wonosari?" Pak Darto agak terkejut, tapi ia tak menunjukkan ketakutan. Ia membalas sopan. "Bisa, Bu, tapi itu agak jauh ya, udah malam juga." Wanita itu mengangguk pelan. "Gak apa-apa, penting saya sampai sana malam ini." Tanpa pikir panjang, Pak Darto langsung menyalakan motornya. Ia memberikan helm cadangan, tapi wanita itu menolaknya. "Saya nggak perlu, Pak," katanya singkat. Pak Darto hanya mengangguk dan membiarkan. Ia pun mulai membawa motor melaju pelan menuju arah Wonosari. Jalan yang mereka lewati sepi, hanya ada suara mesin motor dan gesekan angin. Sesekali Pak Darto menoleh ke spion, tapi anehnya wanita itu tidak terlihat di kaca. Seperti tak memantulkan bayangan. Ia mulai merasa tidak enak, tapi tetap berusaha fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, wanita itu sempat berkata, "Lewat jalur belakang aja ya, jangan lewat jalan utama. Saya gak suka lewat sana." Pak Darto menurut dan membelokkan motor ke jalan kecil yang lebih sunyi, masuk ke dalam area kebun karet dan sawah. Jalan itu sempit, penuh lubang, dan minim lampu. Kanan kiri hanyalah pohon-pohon besar dan semak belukar. Saat melintasi jembatan kecil yang terbuat dari kayu,
motor sempat tergelincir sedikit. Saat itu Pak Darto spontan menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya baik-baik saja. Tapi wanita itu tidak ada. Pak Darto langsung mengerem mendadak. Jantungnya berdetak keras. Ia panik, menoleh ke kanan dan kiri, berusaha melihat apakah penumpang itu jatuh di jalan, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Pak Darto turun dari motornya, berjalan perlahan menyusuri jalan beberapa meter ke belakang. "Bu, ibu yang tadi, di mana?" teriaknya dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya angin malam yang berhembus pelan dan suara daun-daun kering bergesekan. Perlahan, suasana menjadi semakin aneh. Udara terasa lebih dingin. Pak Darto mulai mendengar suara-suara aneh di telinganya, seperti isakan pelan, tangisan perempuan, dan suara langkah kaki di rumputan. Ia menggigil, merasa ada yang tak beres. Ia buru-buru naik ke motornya dan tancap gas kembali ke jalur utama. Sesampainya di pangkalan ojek, ia langsung duduk gemetar. Badannya dingin, wajahnya pucat. Ia tak menceritakan apapun pada tukang ojek lain yang baru datang pagi harinya. Ia hanya diam. 3 hari berlalu. Pak Darto masih kepikiran kejadian itu, tapi ia mencoba menganggapnya sebagai halusinasi karena kelelahan. Hingga pagi itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari berita lokal. Sebuah keluarga di daerah Wonosari melaporkan kehilangan salah satu anggota keluarganya, seorang wanita bernama Bu Ratmi. Foto wajahnya tersebar di media sosial. Pak Darto langsung gemetar saat melihat wajah wanita itu. Itu adalah wanita yang naik motornya 3 malam lalu. Tak butuh waktu lama, kabar menyebar ke pangkalan. Salah satu teman ojeknya menunjukkan berita lanjutan. Mayat Bu Ratmi ditemukan di sungai kecil dekat jembatan kayu, tempat di mana Pak Darto kehilangan penumpangnya. Ia ditemukan mengenakan kebaya krem, jarik coklat, dan selendang putih. Dalam kondisi sudah meninggal sejak 3 hari lalu. Pak Darto syok. Ia merasa mual, lemas, dan tidak sanggup bicara. Malam itu, ia mendatangi rumah duka, berdiri jauh dari kerumunan pelayat. Dari kejauhan, ia melihat peti jenazah dibuka untuk terakhir kalinya. Dan sekali lagi, wajah itu, wajah wanita yang ia bonceng, tak berubah sedikit pun. Sejak malam itu, Pak Darto memutuskan tak lagi mengambil order malam. Ia berhenti mangkal setelah pukul 8 malam. Ia lebih banyak mengurung diri di rumah. Ia juga sering terlihat duduk di teras, memandangi jalanan kosong sambil sesekali bergumam sendiri. Beberapa tukang ojek lain yang kenal dekat dengannya bilang, sejak kejadian itu, Pak Darto sering bermimpi wanita itu datang ke rumahnya, berdiri di depan pintu, menatapnya, lalu berkata lirih, "Terima kasih sudah antar saya pulang." Namun suara itu tak pernah terdengar damai, justru penuh kesedihan dan dendam.
cerita Pak Darto menyebar di kalangan tukang ojek sekitar. Mereka mulai berhati-hati menerima penumpang yang datang larut malam, apalagi jika penampilannya aneh dan muncul dari arah yang tidak jelas. Banyak yang percaya bahwa kadang ada jiwa yang tersesat mencari kendaraan untuk pulang terakhir kalinya. Tapi tak semua jiwa bisa pulang dengan tenang. Cerita ini bukan sekadar cerita seram biasa. Ini adalah pengingat bahwa dalam gelapnya malam, tak semua yang kita temui adalah manusia. Kadang yang duduk di belakang kita bisa saja sudah tak bernyawa.